Bismillahirrahmanirrahim. Alam akhirat, di sanalah kita akan kekal selamanya. Juga di sanalah kehidupan kita yang sebenarnya. Apa yang kita kejar selama hidup ini, kelak akan kita tuai hasilnya di akhirat sana. Bila kita mengejar kenikmatan dunia saja tanpa menghiraukan akhirat, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Apa yang kita kejar selama hidup ini, satu persatu semua akan meninggalkan kita, hingga tak ada lagi yang tersisa, kecuali amal yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Sadarilah wahai kawan, semua ini hanya sementara. Segala bentuk kenikmatan, keindahan, kemewahan, ataupun kesenangan dunia yang kita kejar selama ini akan berakhir dan pergi di saat kita meninggal selamanya. Semuanya yang ada di dunia ini perlahan-lahan pasti kita akan tinggalkan, mau tidak mau atau suka tidak suka. Paras yang cantik maupun rupawan juga akan menampakkan garis-garis kerutan yang menandai usia kita semakin senja. Harta yang selama ini kita kumpulkan tidak dapat memberikan jaminan ketenangan. Jabatan dunia yang sedari dulu kita perebutkan, kelak akan menjadi amal yang memberatkan timbangan keburukan. Maka persiapkanlah semuanya sedari sekarang sebelum terlambat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Belum kompak ini ya. Ngantuk ya? Apa ngeli? Insya Allah ada nasi samil. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bingung ini mau ngomong apa ya. Tiba-tiba langsung ditodong nih. Punten para kiai, para habaib, para ustadz ya. Mungkin sepatah dua patah kata aja kali ya. Kami sekeluarga sangat berbahagia dengan kehadiran para ustadz, para kiai, para asyatid, para santri, para warga di kediaman kami. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan rotib tadi, sholawat tadi, ini semua kita yang ada di sini, khususnya desa Anyer, umumnya kecamatan Anyer, umumnya dunia, ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama malah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga atas karunia-Nya, atas kasih sayangnya, dengan takdir Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal.
Kalau kita mau mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah, senantiasa memperbanyak baca sholawat. Kayak tadi ya, sholawat semua itu isinya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat tadi kita berada bersama-sama Rasulullah di surga nanti. Amin ya Rabbal. Tadi udah ya ngucapin makasihnya. Yang saya hormati para ustadz, para asatidz yang ada di podium, dan para santri, para warga. Saya ulangi lagi, saya bangga sekali atas nama keluarga mengucapkan terima kasih serta memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam suguhan, dalam penyambutan dan lain sebagainya ini kurang berkenan. Jadi mohon maklum ya. Mudah-mudahan ini apa ya, sebenarnya Pak Ustadz ya, kita itu dari pemuda pernah punya cita-cita besar di malam tahun baru. Rencananya itu di Ketapang ya, di pinggir laut, itu pengen ngadain seperti ini, tapi tingkatannya tapi apa besar gitu tuh. Kayak di Jawa-Jawa itu kan Masya Allah itu luar biasa itu. Tapi belum kesampaian, baru kesampaiannya tingkat apa ya, kampung kali ya. Tapi mudah-mudahan dengan doanya para ustadz, nanti ke depan, tahun depan seluruh masyarakat Anyer bisa kumpul jadi satu, bersolawat kepada Nabi. Mungkin itu aja kali ya sambutannya. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mulai, kita mau zikir kepada Allah Ta'ala di ini malam pergantian tahun Masehi kalau kata orang. Di sejatinya ini malam sebagaimana kata Allah Maghfirullah marhum wa yarhamul mundir. Al-Musawa di ini malam adalah malam paling banyak dosa dan maksiat dari umat Sayyidina Muhammad. Maka oleh karenanya kita zikir kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya zikir kita bisa yang namanya membantu saudara kita agar saudara kita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kita baca semua zikir ini, mudah-mudahan insyaallah kita pulang juga diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Allahu Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Yang karena dengannya lah hati kita insya Allah bisa terhubung kepada hati baginda Nabi Muhammad. Yang dengan warisan-warisan baginda Rasulullah hati kita suluk, hati kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengannya insya Allah ketika hati kita sudah terhubung kepada Allah Ta'ala, turunlah segenap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian, dan yang berakibatkan kita insya Allah terhindar dari segala musibah dan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salam khusus saya sampaikan kepada sahibul fadilah wa sa'adah, pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Ratib Banten, Murabbi Ustadz Firman Syah, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan beliau dalam membimbing kita semua sampai bisa mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dan sampai berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Habib Samsul, Ustadz Hajizi dan semuanya, tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, maka karena wahidan tidak bisa one by one disebutkan. Karena kalau disebutkan semuanya alim, semuanya ini ulama, semuanya orang pintar, semuanya orang suci, beres-beres ini ceramah subuh insya Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait Bapak Haji Muhtadi dan sekeluarga yang alhamdulillah malam hari ini beliau mengadakan maulid. Beliau mengadakan satu pengajian yang mana dengan berkah pengajian ini satu kampung diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya yang hadirin orang-orang yang sedang merayakan malam tahun baru dengan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila di satu kampung tersebut mengadakan satu perkumpulan zikir, satu perkumpulan suci, satu perkumpulan sholawat, insya Allah orang-orang yang jauh daripada Allah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau adalah orang mulia. Makanya malam hari ini seharusnya saya ada 5 undangan acara maulid. Yang satu di Tangerang bersama Habib Nabil Al-Musawa, Majelis Rasulullah Pusat, yang diadakan oleh KBMRS Tangerang Raya. Kemudian ada lagi Majelis Tuhfatul Adhkar Fillah di Bogor, ngundang saya malam ini juga. Kemudian Majelis Tobibi Kolbi yang ada di Cengkareng, Rawabengkel. Kemudian ada Majelis Ahbabun Nabi di Kapuk Cengkareng, malam ini ngundang saya juga. Tapi malam hari ini saya terima 2 aja karena capek. Capek. Lagi ini malam tahun baru. Tangerang macet. Ya Allah, baru keluar rumah udah macet. Kata saya, ini pada mau kemana jomblo-jomblo? Pada keluar rumah. Punya pasangan juga kagak. Liatin petasan beledur. Ini hadir dalam majelis taklim penuh berkah, penuh rahmat. Akhirnya saya ngambil 2 jadwal, alhamdulillah. Nah, ini yang pertama majelisnya Al Habib Ahmad bin Alwi As-Segaf yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah itu saya lanjut lagi ke sini, makanya mohon maaf, mohon ridhonya saya telat datang. Karena malam hari ini jujur cukup lelah karena saya yang jadi sopir. Saya yang jadi sopir, saya yang megang mic, saya yang ngomong. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jadi insya Allah perkumpulan ini malam, perkumpulan membawa taufik hidayah rahmah untuk kita semuanya. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, para warga ini, kampung apa namanya? Kampung Rahayu. Ayu dalam bahasa Jawa artinya cantik. Insya Allah ibu-ibu, nenek-nenek cantik semua di sini. Bapak-bapaknya cantik juga. Cantik akhlak dan budi pekerti. Dan cantik amal salehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya saya melihat yang ada di sini semuanya cantik-cantik semua. Mau laki-laki mau perempuan cantik semua. Apa yang cantik? Budi pekerti dan akhlaknya. Insya Allah dengan cantiknya budi pekerti dan akhlak kita, inilah yang akan bisa menyambungkan kita, menghubungkan kita menuju rel estafet baginda Nabi besar Muhammad. Dan tiadalah kita meninggal dunia terkecuali kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan warga kampung Rahayu dan sekitarnya Allah Ta'ala beri keberkahan dalam rezeki dan rumah tangganya. Sehingga nanti insya Allah bisa tiap bulan ngundang Ar-Ratib, bisa tiap bulan ngundang saya juga. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini malam saya girang, ini malam saya bangga. Karena kenapa? Malam tahun baru Masehi ini, baru ini di seluruh kota, bahkan di seluruh penjuru kota semuanya ngadain majelis ta'lim. Semua ngadain maulid.
semua ngadain pengajian, semua ngadain sholawatan, hada min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan, ini adalah satu nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditetapkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi. Karena kenapa? Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang belum tentu Allah berikan kepada hambanya yang lain. Kita yang dipilih. Kita yang dipilih untuk mencintai Nabi Muhammad. Kita yang dipilih untuk senantiasa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkumpul dalam perkumpulan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bukan hanya di dunia, di hari kiamat nanti kita akan berkumpul semuanya dalam barisan satu panji baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran. Kata Allah taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang, semuanya ada tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan bagi orang-orang yang berpikir. Ya, ini orang-orang yang berpikir siapa? Allah lanjutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berpikir, Allah taala firmankan, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan duduk, yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berbaring. Maka ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang berpikir atas segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sampai ulama mengatakan tafakkur sa'ah, berpikir secara sesaat, berpikir sementara, berpikir sekejap. Apabila pikiran tersebut senantiasa membesarkan nama Allah Ta'ala dan membesarkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lihat, maka termasuk ini adalah pahala yang luar biasa, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang senantiasa dirinya adalah ibadah, duduknya adalah ibadah, baringnya adalah ibadah, ini termasuk orang-orang yang senantiasa berpikir, dan ini adalah senantiasa orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dia berdiri, dia ingat sama Allah Ta'ala. Dia mau tidur, dia ingat sama Allah Ta'ala. Dia bangun tidur, dia ingat sama Allah Ta'ala. Tapi beda struggle zaman dulu sama struggle zaman sekarang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Anak muda zaman sekarang kalau mau tidur pegang H, bangun tidur pegang H, mau makan pegang H, hujan pegang H, upload status WhatsApp captionnya rindu alias rindu. Mau makan pegang, habis makan pegang. Udah punya suami masih sering pegang, udah punya istri masih sering pegang. Istrinya dianggurin sama, istrinya dimadu sama. Tuh, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah salah satu daripada tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala lalaikan kita dalam kehidupan dunia. Makanya kita senantiasa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan sama Rasulullah. Ini doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Doa apa ini? Ya Allah, tetapkanlah hati hamba untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa beribadah kepadamu, dan untuk senantiasa istiqamah untuk beribadah, dan senantiasa totalitas meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini zaman setan, memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang pintar mengelabui manusia. Pintar mengelabui manusia. Orang keseringan pegang HP. Ustaz, nggak apa-apa kali pegang HP, kan yang dilihat postingan-postingan dakwah. Postingan dakwah, awalnya postingan dakwah yang dilihat. Lama-lama yang dia lihat TikTok. Yang lama-lama dia lihat, lama-lama wanita pada joget-joget di TikTok. Apa tuh joget apa tuh kalau ada anak muda? Joget parboy. Begitu. Banyak orang-orang yang betul-betul dilalaikan oleh syaitan, la'natullah alaih. Bahkan kita sendiri tanpa kita sadari, kita sudah dikelabui oleh syaitanir rajim. Contohnya seperti apa? Kita mau buru-buru kebelet nih. Kita kebelet nih, pengen buang air.
Masuk kamar mandi, kita lupa baca doa masuk kamar mandi. Saking mulesnya, saking kagak tahan, beres buang air, saking leganya bagaikan di surga, keluar kamar mandi, lupa doa, ngucap keluar kamar mandi. Itu contoh kecil loh. Sering kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian apa yang sering kita lupakan? Ketika adzan berkumandang, kita lebih sibuk dengan dunia kita ketimbang panggilan daripada Allah Subhanahu. Padahal Allah jamin bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, apabila dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan di dalam kehidupannya. Jadi bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa, betul-betul senantiasa totalitas takwa dan imannya kepada Allah Ta'ala, ada masalah, no way, nggak khawatir. Nggak khawatir. Biar kata utang numpuk 1M, kagak khawatir. Tapi mentang-mentang kagak khawatir, kagak dibayar-bayar utangnya. Bukan begitu. Kagak khawatir, insya Allah Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah akan memberikan rezeki dalam setiap hambanya. Bahkan Allah Ta'ala sampai katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tiadalah binatang melatah di atas tanah sekalipun kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya atas semuanya. Makanya oleh karenanya jangan khawatir, jangan takut berperkara bab rezeki. Apalagi saya salut nih, ada salah satu jamaah ar-ratib bela-belain kagak masuk kerja. Saya tahu orangnya siapa di sini. Bela-belain kagak masuk kerja biar bisa ngaji sama Murofi. Biar bisa ngaji di majelis ar-ratib. Dia tidak khawatir masalah bab perkara rezeki karena sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan. Maka barang siapa yang bertakwa, insya Allah Allah penuhin rezekinya. Allah bebaskan segala hutangnya dan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ini betul, karena nuntut ilmu, ini adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat adalah salah satu jalan, adalah salah satu tempat, dan adalah salah satu wasilah untuk bisa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa adanya majelis yang semacam ini, tanpa adanya guru, tanpa adanya bimbingan dari para alimil ulama, tentu saja kita tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang di sini lahir dalam keadaan bersujud kecuali Nabi Muhammad? Siapa di antara kita yang ketika lahir bisa mengucap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua butuh proses, semua butuh bimbingan. Di Bogor ada orang kelewat pinter, saking diajarin agama sama gurunya, kelewat pinter, ujung-ujungnya ngaku nabi dan ngaku malaikat Jibril. Siapa itu? Lia Edan. Saking pinternya di dalam agama sampai ngaku-ngaku malaikat Jibril. Makanya saya salut sama polisi dari Republik Indonesia, bisa nangkep malaikat Jibril. Udah mah ketangkapnya di Gunung Bunder. Di Gunung Bunder, ngapain di Gunung Bunder tuh? Itu tempat buat rekreasi, bukan nurunin wahyu. Ini mah Gunung Bunder tempat nurunin wahyu. Wahyu mah jangan diturunin. Wahyu di sini ada yang namanya wahyu. Jangan diturunin wahyu. Kesian, jabatannya udah tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kita nuntut ilmu agama, kita senantiasa butuh bimbingan dari para guru. Agar apa? Agar senantiasa kita tidak salah jalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah jalan nanti kayak orang-orang sebelah, ngaku Tuhan, ngaku Nabi, besok-besok ada yang ngaku Dajjal. Nah, sampai saat ini nggak ada yang pernah ngaku Dajjal. Kenapa? Derajatnya terlalu rendah. Dan nggak ada yang ngaku setan, nggak ada yang ngaku iblis. Ngaku Nabi, ngaku malaikat. Besok-besok ngaku malaikat Israel. Gitu. Kayak di Tangerang ada yang coba-coba mau jadi malaikat Israel. Siapa itu? Pasukan Katak Bisa. Anak-anak STM. Yang tiap hari tawuran, bawanya celurit, BR dan sebagainya. Begitu. Orang-orang Tangerang banyak yang pengen niru-niruin malaikat Israel, pengen nyabut nyawa orang secara tuntas. Tugasnya malaikat Israel diambil. Naudzubillah ini. Tapi saya yakin insya Allah warga Anyer semuanya terbebas dari tawuran. Anak-anak mudanya, anak-anak muda yang soleh dan solehah. Paling balapan doang tuh di situ. Saya tiap malam kalau ngaji di Ar-Ratib, pulang-pulang selalu dihentiin sama anak-anak muda. Kenapa? Bentar bang, bentar pak, ada apa nih? Balapan bentar. Kaget saya. Ustadz dihentiin kendaraannya gara-gara buat balapan. Naudzubillah ini. Makanya ibu bapak beruntung anaknya disuruh ngaji di majelis ini.
di majelis Ar-Ratib ini karena bimbingan beliau tersambung sampai Sayyidil Walid Al-Habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Segaf. Yang mana bimbingan beliau adalah bimbingan yang dibimbing langsung oleh datuk-datuknya sampai kepada Nabi besar Muhammad. Dan bimbingan ini adalah bimbingan suci, bimbingan mulia. Karena setiap bimbingan nanti di hari kiamat, di akhirat nanti akan senantiasa terikat. Siapa yang terbimbing hati dan jasadnya, pikirannya, segala seluruh tubuhnya terbimbing oleh orang-orang soleh semacam beliau-beliau, insya Allah di hari kiamat, di akhirat nanti kita terbimbing juga sampai kita terhubung dan tersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan setan pinter untuk ngelabuin manusia. Bagi kita yang udah rajin ngaji di Ar-Ratib, bagi kita yang udah sering ngaji di Ar-Ratib, udah ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, merasa cukup dengan ilmu kita, akhirnya kita kagak ngaji lagi. Na'udzubillahi min. Berapa banyak orang-orang yang semacam itu? Tidak hanya dimanapun di seluruh dunia banyak yang semacam itu. Murid-murid yang udah 5 tahun ngaji, 6 tahun ngaji, 7 tahun ngaji, merasa cukup dengan ilmunya, akhirnya dia tidak butuh lagi terhadap gurunya. Gurunya ditinggalkan, akhirnya dia bergelimang harta dan Allah palingkan dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya hartanya bukan menjadi berkah, bukan menjadi rahmat, tapi menjadi istidraj bagi diri dia. Na'udzubillah min. Makanya kita yang sudah istiqamah senantiasa banyakin baca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Ta'ala yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati hamba atas agamamu, tetapkan hati hamba atas rahmatmu. Karena majelis adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang betul-betul mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia malam hari. Dan inilah menjadi sebab, majelis inilah menjadi salah satu penyebab daripada terhindarnya azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu kampung. Karena kenapa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa man nu'adzibahum wa anta fihim." Tidaklah kami azab satu kaum, tidaklah kami azab satu kelompok, terkecuali engkau ada di dalamnya. Engkau ini siapa? Engkau ini adalah Nabi besar Muhammad. Yang mana asbabun nuzul yang saya dengar daripada guru saya, ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan ketika berdakwah di kota Taif? Kita malam hari ini kita dakwah dimanapun berada, dimanapun kaki kita berpijak, itu sudah Allah berikan nikmat yang begitu banyak atas rahmatnya Nabi besar Muhammad. Salah satunya apa? Datang disuguhin minum. Udahan beres pengajian disiapin nasi kebuli. Ada kebuli kan nih? Insya Allah nasi samin katanya. Kebetulan ini seharian ini saya belum makan, jujur. Saya selama seharian dari pagi sampai sekarang belum makan, baru minum. Alhamdulillah. Tapi Allah berikan rahmat, Allah kasih saya kuat, alhamdulillah bisa silaturahmi sama teman-teman semua di sini. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan yang begitu banyak kepada Allah Ta'ala. Pokoknya jangan jauh-jauh dari hal-hal yang semacam ini. Ini adalah tempat rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangan cuma nyuruh anak-anak kita buat ngaji dalam majelis-majelis ta'lim. Usahakan diri kita ikut untuk senantiasa hadir istiqamah dalam majelis ta'lim. Makanya kita diajarin sama Rasulullah doa untuk senantiasa kita ditetapkan di dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena tiada yang bisa menjamin, nggak ada yang bisa mastiin. Bisa jadi malam ini kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa kepadanya, tapi nggak ada yang bisa ngejamin apakah besok kita masih soleh semacam ini. Tiada yang bisa menjamin apakah besok kita masih bisa istiqamah dan masih bisa berzikir semacam ini. Tiada yang bisa menjamin, karena berapa banyak di alam dunia malamnya soleh, besoknya kufur, na'udzubillahi min dzalik. Malam hari ini jadi orang soleh, malam hari ini banyak zikirnya kepada Allah Ta'ala, besok banyak lalainya, banyak goflahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya sama salah satu ahlul ma'asi. Ahlul ma'asi ini, ahli maksiat ini terlalu banyak maksiat kepada Allah Ta'ala sampai dia stres. Akhirnya Allah Ta'ala pertemukan dia kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanyalah oleh dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Syekh, wahai orang tua,
apakah Allah Maha Kuasa? Naam, Allah la qadir. Allah Maha Kuasa. Karena Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah termasuk orang-orang yang ahlul mukasyibin. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang-orang yang betul-betul tersingkap mata batinnya, bisa melihat apa yang tersembunyi. Itu semua karena karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali anak ini, 3 kali orang ini bertanya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh, wahai orang tua, apakah Allah Maha Kuasa? Iya, Allah Maha Kuasa. Ketika dia bertanya untuk ketiga kalinya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Syekh, apakah Allah Maha Kuasa? Lantas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tadinya mampu menjawab daripada pertanyaan orang ini, lantas saat itu juga Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis, lantas bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta ampun atas segala dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang kita tahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu aulia Allah ta'ala yang Allah beri gelar Sultanul Aulia, dan insya Allah beliau adalah orang saleh, suci, bersih dari segala apapun noda. Tapi di saat itu pula ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya tentang Allah yang Maha Kuasa, ikut juga bersama beliau beberapa santri dan murid-muridnya. Lantas santri dan murid-muridnya ini bertanya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir, maksudnya apa? Maksud dari pertanyaan anak muda ini apa kepada engkau wahai Syekh Abdul Qadir? Maka jawab Syekh Abdul Qadir, yang pertama dia bertanya apakah Allah Maha Kuasa. Maksudnya apakah Allah Maha Kuasa untuk merubah aku, untuk mengampuni segala dosaku? Kata Syekh Abdul Qadir, na'am, Allah kuasa, Allah mampu untuk menghapus segala dosa-dosamu yang begitu banyak. Lantas orang ini bertanya yang kedua, apakah Allah Maha Kuasa? Maksudnya apa? Maksud dari pertanyaan ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada muridnya, apakah Allah mampu merubah diriku yang hina menjadi engkau, menjadi bagaikan dirimu yang Allah beri gelar Sultanul Aulia? Kata Syekh Abdul Qadir, na'am, Allah mampu, iya Allah mampu, Allah Maha Kuasa untuk bisa merubah dirimu, untuk bisa merubah derajatmu yang tadinya hina menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu merubah engkau yang tadinya mulia derajatmu di sisi Allah menjadi hina sekarang bagaikan aku? Lantas Syekh Abdul Qadir menangis, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Memang tiada yang bisa merubah itu semua terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada yang bisa menjamin apakah besok kita masih bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini semua adalah rahmat, ini adalah semua karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib atas kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu kita rasa syukur, bentuk rasa syukur kita kepada Allah ta'ala adalah hadir di majelis ta'lim, karena kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, ini majelis kira-kira penuh rahmat atau enggak? Rahmatnya banyak apa enggak? Banyak. Allah berikan ampunan di tempat ini banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Allah berikan keberkahan di tempat ini banyak atau sedikit? Banyak. Makanya bela-belain diri kita, kita bismillah. Bismillah, kita melatih diri kita, kita bela-belain fisik kita biar kata fisik kita sakit. Kaki kita tidak mampu berjalan dan sebagainya, kita usahakan untuk tetap istiqomah hadir di dalam majelis ta'lim, karena inilah rahmat terbesar yang Allah turunkan, adalah majelis-majelis yang di dalamnya disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad. Murabbi guru kita sudah membimbing kita begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk senantiasa hati kita terhubung dengan hati baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya banyak bersyukur, istiqomah, bantu khidmah sama beliau, insya Allah diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asbabul futuh, sebab-sebabnya futuh Allah bukakan kepada seorang santri, kepada seorang murid, apabila dia mampu berkhidmah dan mampu mencintai gurunya dengan cinta yang totalitas. Insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala yang begitu banyak. Dan Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita. Dan Allah Ta'ala ampuni segala dosa orang tua kita. Apalagi di ini malam banyak saudara-saudara kita, banyak keluarga-keluarga kita, banyak diantara teman-teman kita terjebak daripada dunia-dunia kemaksiatan. Kita minta sama Allah Ta'ala, kita jangan egois jadi orang, kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan nih temen gua yang atuh yang belangsak, kagak tahu diri, kerjaannya tiap hari mabok, kerjaannya tiap hari nyimeng, tiap hari nyabu, tiap hari narkoba dan sebagainya. Ingat, narkoba, nyabu, nyimeng, ganja, ekstasi, apalagi ganja dan sebagainya, itu yang pertama bisa merusak tubuh kita, bisa merusak fisik kita. Yang kedua apa? Yang kedua bisa ngerepotin RT.
Gara-gara ganja, gara-gara narkoba nih anak-anak muda akhir zaman, hati-hati sama narkoba, hati-hati sama ganja. Gara-gara ganja, gara-gara nyabu, nyimeng dan sebagainya, bisa ngerepotin RT. Misal lo ini, minum whisky 1 botol. Tahu whisky kagak? Yang kagak tahu bagus. Yang tahu jangan pernah coba-coba. Karena saya tinggal di satu kota yang mana kota kota tersebut katanya kota akhlakul karimah, tapi masih banyak pergaulan bebas, perkumpulan yang tiap hari ceban pertama buat beli ciu. Alhamdulillah ini masih banyak hal-hal yang semacam itu di kota Tangerang. Begitu, udah minum whisky 1 botol, minum Panadol 10 biji, ditambah Paramex 10 biji. Panadol ekstra 10 biji, ekstasi 10 biji, modal orang. Akhirnya ngerepotin mau jalan, maju selangkah mundur 2 langkah, maju selangkah mundur 2 langkah, ujung-ujungnya kecebur got. Yang repot siapa? Yang repot RT. Kalau udah ketangkep sama polisi, yang repot juga tawuran juga sama, balapan juga sama. Kalau udah ketangkep sama polisi, yang repot RT. Ini luar biasa perjuangannya. Nyelamatin orang yang udah ditangkap polisi, nyelamatin orang yang jatuh gara-gara mabok, nyelamatin marbot masjid. RT juga nyelamatin marbot masjid. Marbot masjid kalau kagak digaji mau makan pakai apa? Yang gaji siapa? Pihak pemerintah setempat, RT RW yang memperhatikan. Ditambah dengan DKM dan sebagainya. Makanya para guru, para alimil ulama harus senantiasa kita perhatikan, karena ini bentuk rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, peduli dengan lingkungan sekitar kita. Nanti insya Allah kalau misalnya kita udah peduli, kita udah mampu berbagi menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita, kita akan termasuk daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad, yakni orang-orang yang senantiasa menyayangi satu sama lainnya, yang insya Allah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasul dalam hadisul musalsal birrahmah, kata beliau baginda Nabi SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lainnya akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah dari baginda Nabi selanjutnya apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian yang ada di bumi ini, niscaya penduduk langit akan menyayangi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Hanya saya tanya, sayang nggak sama guru? Sayang nggak sama guru? Sayang nggak sama murabi? Sayang nggak sama Habib? Sayang nggak sama saya? Lo gitu. Sayang nggak sama saya? Insya Allah rasa sayang kita, rasa sayang atas dasar cinta kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad. Seperti itulah kurang lebih. Jadi insya Allah rasa sayang kita kepada sesama membuahkan hasil percintaan kita yang abadi, insya Allah selama-lamanya di dunia dan akhirat. Insya Allah masuk ke dalam surga dalam keadaan kita saling mencintai satu sama lain. Jadi rasa egois mesti dihilangkan, solidaritas mesti ditanamkan. Bukan solidaritas untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi solidaritas untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, khairul ashab man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah senantiasa yang menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan, kepada jalan-jalan yang Allah ridai, bukan kepada jalan-jalan mungkar, jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bangga, saya girang, saya punya saudara di Anyer sini, solidaritasnya begitu tinggi, rasa persaudaraan dan kekeluargaannya begitu luar biasa, yang insya Allah atas dasar rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi dapat rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ini termasuk ittiba' di sunnatin Nabi, ini termasuk daripada mengikuti sunnah Nabi. Insya Allah di hari kiamat dapat syafaat Nabi. Insya Allah yang belum mimpi bisa mimpi ketemu Nabi, dan yang sudah mimpi ketemu Nabi sudah pasti sebelum dia meninggal dunia akan berjumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad. Karena inilah janji Rasulullah, man ra'ani fil manam. Wah, udah rame tuh. Ini baru sekarang. Masya Allah. Kelamaan saya ngomong, Rabbi maafin. Tuh, wah. Kalau di kota di Jakarta rame di Monas. Happy New Year. Wah. Manson sama whisky diadu. Biasa gitu kalau orang-orang luar, orang-orang barat ya. Gelas sama gelas diadu. Bok gitu. Nggak ada baju kurang masuk utang diadu, nggak ada. Lagi malam tahun baru baju kurang masuk utang diadu, nggak ada. Mangkoknya pecah yang ada.
Gitu. Makanya oleh karenanya khairul ashab man yadullu kalal khair. Sebaik-baik teman yang mampu menunjukkan teman tersebut menuju jalan yang Allah ridhoi. Makanya mudah-mudahan kita berteman satu sama lain, bersahabat, berkeluarga, insya Allah bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak terasa tiba-tiba ngomong di atas ini. Udah lama, maafin sekali lagi, minta ridhonya, minta maafnya, datang telat, ngomong megang mic kelamaan. Mudah-mudahan insya Allah berkah buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah turunkan maghfirah, ampunan rahmatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan Sohibul Bait Haji Muhtadi sekeluarga Allah berikan sehat afiat. Allah berikan rezeki yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah. Dan mudah-mudahan guru kita Murabbi bisa Allah berikan rezeki yang melimpah luar biasa. Mudah-mudahan jamaah Ar-Ratib semuanya dapat rezeki yang luar biasa. Dapat rezeki yang banyak berkah. Biar tahun besok yang belum haji insya Allah haji. Yang belum umroh insya Allah umroh. Mudah-mudahan bisa umroh bareng-bareng satu pesawat. Mudah-mudahan bisa haji bareng-bareng satu pesawat. Gak ada yang nggak mungkin, gak ada yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Ketika kita yakin dan minta sama Allah Ta'ala, Allah kabulkan segala doa dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, mohon ridhonya apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan dakwah pada malam hari ini. Insyaallah semuanya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, berikan rahmat yang begitu luar biasa oleh Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum ala jamil khati'at. Al-khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibnu syukron kasin jazakallahu khair wa jaza. Mudah-mudahan perjalanannya apa yang dikatakan 2022 nih nikah. Kan di sini banyak perawan. Pancing itu main ngomong kan. Coba kirimin daftar-daftar insyaallah 2002. Kudu datang lagi ke majelis udah bawa gandeng. Alhamdulillah ngambil tabaruk dari Sohibul Hadis Ustaz Denal Aldom Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fakih Malang mengatakan bahwa di malam 1 Masehi, di malam jam 12 Masehi adalah malam di mana manusia banyak dilalaikan, kata Ustaz itu. Makanya apa? Men. Dia pasti lupa akan Tuhannya. Makanya di mana orang yang lupa akan Tuhan, suatu tempat yang lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan 1 juta derajat, 1 juta ampunan, 1 juta pahala, 1 juta hajatnya dikabul oleh Allah. Abdul dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah. Muhammadur sallallahu alaihi wasallam ala ali kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah karami jazallahu ana sayyidina wa nabiyana Muhammad Abdul Rasul sallallahu alaihi wasallam bima huwa halu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Allahumma taqabbal hajat, taqabbal maghfur, taqabbal maghfur wa fid din wa dunya wal akhirah. Fid din wa dunya wal akhirah, ighfir lana dhunubana. Ighfir lana dhunubana ya Allah. Ighfir lana dhunubana, sayyidul istighfar bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Ibnu kita latihan istiqomah ya, istiqomah kita selalu diistiqomahin dan diistighfarin dan diperjuangin biar nggak offset ya, latihan tiap hari sepak bola Indonesia judulnya kosong begitu kita manusia, walaupun latihan istiqomah nanti lawan Thailand kita offset, tahu-taunya suul hati, naudzubillah min dzalik. Kan kurang apa itu? Tim kita latihan tiap hari. Ini malam minggu latihan untuk mati husnul khatimah, ya malam minggu doang. Nanti perang, pertandingan lawan setan di Sakratul Maut. Allahumma sholli. Jangan sampai kita dapat 4-0 nanti sampai, ya. Jangan sampai kita 4-0 nasib kita naudzubillah. Makanya hati-hati yang jarang-jarang ngaji, khawatir itu ya, khawatir orang yang sering latihan aja Masya Allah 4-0 paham ya, ini orang sering latihan kurang apa, pagi latihan, siang latihan terus bertahun-tahun, pas perang kemarin ya offset. Selalu alamak, jangan sampai kita mau husnul khotimah offset suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga latihan kita untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimenangkan nanti lawan Thailand. Shallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngalap berkat tawasul. Ilahi billahil anbiya wal malaika wa bil ilahi jannah bil hikmati Yeah.
Dan besok ngaji lagi di mana? Al-Insyirah ya? Jailani, Jack di rumah Jack. Di rumahnya saudara kita yang bernama Tuan Syekh Qadir Jailani. Era zaman ini, ya tuh, jarong gimana? Jadi sekalian doa ibundanya beliau almarhum, mudah-mudahan ada kesempatan besok di Waringin di rumah saudara kita Muhammad Jailani. Ingat terakhir, jangan beri 4-0 setan di dalam diri kita. Jangan beri 4-0 nafsu di dalam diri kita. Ya, apalagi offset. Shallallahu alaihi Muhammad. Banyu Jack. Banyu Jack. Tapi urus ngaji. Goyang belum. Set. Harusnya mau ceramah tadi. Takut beres jam 4 gak enak sama jemaah. Habis pakai udang-udang punya di sini. Belum. Udah punya peci gaul belum? Peci itu. Jadul. Peci gembel itu. Tuh. Ganti. Kita kaya. Adit, bantuin kok. Gitu. Bantuin. Ini aja makan namanya. Masih kebun. Di mana? Sini apa itu kebun? Tampun dulu. Salaman dulu. Ada boleh. Salaman ini kan. Tampun dulu kan. Yang sini yang pengen tunggu yang sini. Pegangin dulu. Enggak usah, udah dipencet. Maksudnya biar semua orang kelihatan.
Jack doang yang kelihatan. Iya tuh. Mar, nanti nggak usah ngitung Mar. Amar, nggak usah ngitung, videoin aja bisa sana. Muter. Nih. Nggak usah dihitung. Dari sini aja yang hitung. Iya. Kasih. Tuh, sisanya situ. Buat dokumentasi di sorga. Insya Allah. Mana aja nih, mana aja. Iya. Makan. Kita mau babak terakhir aja kita. Mana Abeb? Oh, datang. Beb, weh, kopi dah. Main cuma hotel kan itu. Hah? Bukan hotel. Ngarang bang. Wih, banyaknya. Gak kelihatan, lagi fokus. Habisin salaman dulu nah. Naon mah? Buat dokumentasi di sorga. Bang Ipung. Iya sih. Padawan panas. Wah, mantap. Ya. Pegang apa, Mar? Mau diangkat. Objek tamat. Sambil ikut nih. Senyum dong. Yang kurang.